Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi PS melanjutkan bab 4, yaitu kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Siapkan alat tulis, buku paket, buku catatan, dan gadget kalian. Kita mulai PJJ dengan membaca doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu kalian harus bisa menjelaskan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Lahirnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha merupakan salah satu bukti adanya pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan-kerajaan tersebut antara lain: 1. Kerajaan bercorak Hindu, yaitu 1. Kerajaan Kutai, 2. Kerajaan Tarumanegara, 3. Kerajaan Sriwijaya, 4. Kerajaan Mataram kuno, 5. Kerajaan Medang, 6. Kerajaan Singasari, 7. Kerajaan Majapahit. Yang kedua yaitu kerajaan bercorak Buddha. 1. Kerajaan Kalingga atau Koling, 2. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu yaitu 1. Kerajaan Kutai atau kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Berdiri sekitar abad ke-5. Terletak di Muara Kaman, di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Urutan rajanya yaitu Raja Kudungga, Raja Aswawarman, dan Raja Mulawarman. Keberadaan kerajaan Kutai diketahui dari prasasti yang berupa yupa, prasasti yang bertuliskan huruf Pallawa dalam bahasa Sanskerta, yang menceritakan tentang kearifan dan kedermawanan Raja Mulawarman yang menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Yang kedua yaitu Kerajaan Tarumanegara, kerajaan tertua di Pulau Jawa dan tertua kedua di Indonesia. Diperkirakan berdiri pada abad ke-5 Masehi, terletak di Lembah Citarum, Jawa Barat. Urutan rajanya yaitu Raja Jaya Singawarman, Raja Dharmayawarman, Raja Purnawarman, dan Raja Linggawarman. Raja yang terkenal adalah Raja Purnawarman. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaan pada saat pemerintahannya. Raja Purnawarman membangun saluran air dengan menggali sungai Gomati, sekarang wilayah Bekasi, untuk mengairi lahan pertanian. Peninggalannya yaitu prasasti Kebon Kopi, prasasti Ciaruten, prasasti Pasir Awi, prasasti Jambu, prasasti Muara Ciaten, dan prasasti Tugu. Yang ketiga yaitu Kerajaan Mataram kuno, berdiri pada pertengahan abad ke-8 di daerah Yogyakarta. Urutan rajanya yaitu Raja Sana,
Raja Sanjaya atau Rakai Mataram. Pancapana, Rakai Panangkaran. Pada masa pemerintahannya, Raja Sanjaya berhasil meluaskan wilayahnya hingga Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali. Masa kejayaannya yaitu Balitung. Sepeninggal Rakai Panangkaran, kehidupan politik Kerajaan Mataram kuno diwarnai dengan pemerintahan dua dinasti. 1. Dinasti Sanjaya beragama Hindu. 2. Dinasti Sailendra beragama Buddha. Peninggalannya yaitu Prasasti Canggal dan Prasasti Matyasi. Yang keempat yaitu Kerajaan Kediri. Di sekitar Sungai Brantas, Jawa Timur. Nama Kediri dari kata Kadri dan bahasa Sangsekerta yang berarti pohon mengkudu. Kerajaan Kediri berawal dari pembagian kerajaan oleh Airlangga menjadi Janggala dan Panjalu atau Kediri. Urutan rajanya yaitu Raja Jayawarsa, Raja Jayabaya, dan Raja Kertajaya. Pada masa pemerintahan Jayabaya, Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaannya. Beliau dikenal dengan ramalannya tentang masa depan. Dikenal dengan sebutan Jangka Jayabaya. Pada masa pemerintahan Jayabaya, Kerajaan Kediri berhasil memperluas wilayahnya sebagian besar Pulau Jawa dan beberapa bagian Pulau Sumatera. Raja Kertajaya merupakan raja terakhir dari Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri mengalami kemunduran pada masa pemerintahan Raja Kertajaya. Kerajaan Kediri runtuh setelah diserang Ken Arok dari Kerajaan Singasari. Peninggalannya yaitu Prasasti Padlegan, Prasasti Panumbangan, Prasasti Hantang atau Ngantang, Prasasti Talan, dan Prasasti Desa Jepan. Yang kelima yaitu Kerajaan Singasari. Didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Terletak di Malang, Jawa Timur. Mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Kertanegara. Kertanegara bercita-cita menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Kerajaan Singasari. Serangan Kerajaan Singasari terhadap Kerajaan Sriwijaya disebut Ekspedisi Pamalayu. Urutan rajanya yaitu Raja Ken Arok, Raja Anusapati, Raja Tohjaya, Raja Ranggauna, dan Raja Kertanegara. Kerajaan Singasari juga menyerang Bali yang disebut Ekspedisi Pabali. Wilayah Kerajaan Singasari meliputi Sunda, Pahang, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Peninggalnya yaitu Candi Jago, Candi Kangenan, dan Candi Singasari. Yang keenam yaitu Kerajaan Majapahit. Didirikan oleh Raden Wijaya tahun 1293 Masehi di Mojokerto, Jawa Timur. Asal-usul Kerajaan Majapahit.
Setelah Jayakatwang membunuh Kertanegara, Raden Wijaya melarikan diri dari kerajaan dan mendapat pertolongan dari Arya Wiraraja. Atas saran Wiraraja, Raden Wijaya mendapat pengampunan dan Jayakatwang dan diberi tanah di hutan Tarik kepada Raden Wijaya. Kemudian ia bersama pasukannya membuka hutan untuk membuat daerah baru. Salah seorang dari mereka menemukan buah maja yang pahit. Sesuai dengan buah tersebut, maka daerah itu pun diberi nama Majapahit. Runtuhnya kerajaan Majapahit setelah wafatnya Raja Hayam Wuruk dan Pati Gajah Mada. Majapahit mengalami kemunduran, penyebabnya adalah Perang Paregreng atau Perang Saudara. Banyaknya wilayah Majapahit yang melepaskan diri dan berkembang agama Islam di Pulau Jawa. Peninggalnya yaitu Candi Brahu, Candi Gapura Wiringin, Candi Lawang, Candi Gerbang Bajang Batu, tempat pertapaan Raden Wijaya, tempat pembacaan Sumpah Palapa oleh Mahapati Gajah Mada. Yang ketujuh yaitu Kerajaan Medang. Letaknya di Jawa Timur pada abad ke-10, tepatnya di Watu Galuh di muara Sungai Brantas, dengan ibu kotanya Watanmas, yang sekarang diperkirakan wilayah Kabupaten Jombang. Pendirinya yaitu Empu Sindok, yang juga sekaligus pendiri dinasti Isyana, yang kemudian menurunkan Raja-Raja Medang. Memerintah selama 1 abad sejak tahun 929 Masehi. Peninggalannya yaitu Prasasti Anjuk Ladang dan Pradah, Prasasti Limus, Prasasti Sirah, Prasasti Keting, Prasasti Semangka, dan Prasasti Gadakuti. Urutan rajanya yaitu Raja Empu Sindok, Raja Sri Mangkutawang Swardana, Raja Dharmawangsa, Raja Airlangga Putra, dan Raja Mahendradatta. Raja Airlangga inilah yang kemudian bisa mengembalikan kewibawaan kerajaan Medang, kemudian dengan berhasilnya menaklukkan beberapa raja terdahulu. Kerajaan bercorak Buddha. Kerajaan Kalingga berdiri sekitar abad ke-6 Masehi, terletak di wilayah utara Jawa Tengah. Nama Holing diberikan oleh seorang musafir dari Tiongkok yang pernah singgah di Kerajaan Kalingga. Mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Ratu Sima. Namun setelah Ratu Sima tidak berkuasa lagi, maka keberadaan Kerajaan Kalingga tidak lagi terdengar. Peninggalnya yaitu Prasasti Rahtawun, Prasasti Sojomarto, Prasasti Tukmas, Prasasti Candi Angin, dan Prasasti Candi Bubron. Yang kedua yaitu Sriwijaya, berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Pusatnya di muara Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Raja yang terkenal adalah Raja Balaputra Dewa. Ia memerintah sekitar abad ke-9 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya. Pada abad ke-11, kekuasaan kerajaan Sriwijaya mulai mundur. Penyebabnya adalah
Penyerbuan besar-besaran ke wilayah Sriwijaya oleh Raja Rajendra Chola dari Kolamanda, India, merupakan kerajaan maritim meliputi Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Karimata. Merupakan pusat perkembangan agama Buddha. Peninggalnya yaitu Prasasti Kedukan, Prasasti Bukit, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Telaga Batu. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.